Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal TKA Matematika Wajib. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Jika A, B, dan C bilangan real, manakah di antara pernyataan berikut yang benar berdasarkan sifat operasi bilangan real? Pilihan yang pertama, yang A dikurang B sama dengan B dikurang A. Untuk semua bilangan real A dan B. Nah, tentunya kita tahu bahwa kalau untuk pengurangan, itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi komutatif itu ditukar ya, kanan kiri. Jadi misalkan ini A min B. Itu sudah pasti tidak akan sama dengan kalau B dikurang A. Kita buktikan contohnya ya. Kita buktikan nih. Contohnya. Misalkan 7 dikurang 4. Itu kan hasilnya 3. Kalau 4 dikurang 7, ini hasilnya negatif 3. Nah, berarti dapat disimpulkan, berarti 7 dikurang 4 memang tidak sama dengan 4 kurang 7. Jadi, tidak berlaku untuk semua bilangan real A dan B. Jadi, ini bukan pernyataan yang benar. Kemudian, yang B, pilihan yang B, A tambah B sama dengan B tambah A. Menunjukkan sifat asosiatif. Nah, kalau asosiatif itu sifatnya asosiatif ya. Itu ada terhadap penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau penjumlahan A ditambah B dikurung ya, dikerjakan lebih dulu, lalu ditambah C. Ini akan sama dengan kalau A ditambah tapi yang dikerjakan lebih dulu B tambah C. Nah, itu asosiatif terhadap penjumlahan. Perkalian juga seperti itu. Jadi kalau A kali B, lalu dikali C, itu akan sama dengan A dikali, kurung buka, B kali C. Itu artinya asosiatif terhadap perkalian. Jadi, ini bukan asosiatif. Ya, sifatnya bukan asosiatif. Kemudian C, A kali, dalam kurung, B tambah C. Itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Menunjukkan sifat distributif. Nah, ini benar ya. Ini benar distributif. Jadi kalau untuk distributif, sudah benar distributif. Ya. Jadi kalau ada A dikali, di sini B tambah C, distributifnya adalah A kali B gitu. Di sini A kali B, lalu ditambah gitu. Ya. A kali C. Jadi sini A kali C. Begitu juga kalau misalkan yang dalam kurung pengurangan, sama saja. Jadi A kali, di sini misalnya dalam kurung B min C. Itu juga sama, berarti A kali B dikurang A kali C. Jadi distributif yang benar ya. Kemudian untuk sifat komutatif, itu seperti ini. Kalau untuk komutatif. Komutatif. Itu A kali B, itu akan sama dengan B kali A. Itu komutatif terhadap perkalian. A tambah B sama dengan B tambah A. Itu komutatif untuk penjumlahan. Ya. Jadi, tentunya ini D salah dan E juga salah. Ya, jadi harusnya untuk pernyataan yang B, ya pilihan yang B itu harusnya adalah komutatif, dan untuk yang D itu harusnya asosiatif. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang C. Kita bahas soal yang kedua. Hasil dari
27 dipangkatkan 1/3 dikali 16 pangkat setengah dibagi 8 pangkat min 1/3 dikali, oh ini dibagi ya, dibagi 9 pangkat 3/2 per 32 pangkat 2/5. Nah, di sini kita harus buat bilangan pokoknya itu harus paling sederhana. Jadi kalau untuk bilangan berpangkat, kalau ya sifatnya nih, kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu pangkatnya dikali. Gitu ya. A di sini adalah disebut bilangan pokok. Nah, ini harus yang paling sederhana. Gitu ya, bilangan sederhana. Jadi kalau untuk 27 itu adalah 3 pangkat 3, itu 27. Oke. Dipangkatkan lagi 1/3. Dikali 16 itu bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 4. Dipangkatkan lagi 1/2. Per 8 itu 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 1/3. Kemudian dibagi di sini ya. Ini kita kurung boleh. 9 itu 3 pangkat 2. Dipangkatkan 3/2. Per 32 itu 2 pangkat 5. Dipangkatkan lagi 2/5. Gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau perkalian pecahan seperti ini, kurungnya ini sebenarnya nggak begitu berpengaruh. Gitu ya. Tidak berpengaruh. Oke, nggak ada masalah ya. Sekarang dari sini kita bisa lakukan dengan menggunakan sifatnya. Jadi kalau pangkat, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi itu berarti pangkatnya dikali. Berarti di sini 3 pangkatnya 3 kali 1/3. Ini bisa kita coret langsung ya. Nah gitu. Kan 3 kali 1/3 berarti 1. Jadi 3 pangkat 1, pangkatnya tidak perlu kita tulis. Kemudian 4 kali setengah. Ini bisa kita coret, berarti 2. Jadi dikali 2 pangkat 2. Per, ini juga bisa kita coret 3 dengan 3, berarti 2 pangkat minus 1. Kemudian, mesti pembagian di sini. 3, pangkatnya juga dikali. Berarti ini coret, bisa dicoret, berarti 3 pangkat 3. Per, ini juga bisa kita coret juga. Berarti 2 pangkat 2. Gitu ya. Oke. Sama dengan. Nah, sekarang kita lihat bilangan pokok yang sama. Ya, bilangan pokok yang sama. Jadi di sini ada bilangan pokok 3 dengan 3 pangkat 3. Karena ini pembagian, ya, pembagian. Jadi kalau untuk A pangkat M dibagi, ya, di sini dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya itu dikurang. Gitu ya. Jadi karena ini 3 pangkatnya, sebenarnya 3 pangkat 1 kan? Kita tulis 3 pangkat 1 dikurang 3, karena pembagian. Gitu ya. Oke. Lalu untuk 2 pangkat 2. Nah, di sini 2 pangkat 2, di sini ada 2 pangkat min 1. Berarti pembagian itu sama aja pecahan kan? Ya, jadi kalau untuk A pangkat M gitu per A pangkat N, itu kan sama pembagian artinya. Jadi pangkatnya dikurang. Berarti di sini kali 2 pangkat 2 dikurang minus 1. Oke. Nah, sekarang yang di sini. Yang 2 pangkat 2. Nah, ini kan pembagian.
Jadi itu sebenarnya sama aja. Kita tahu bahwa kalau ada misalkan seperti ini ya, A per B dibagi C per D. Itu kan bisa kita tulis A per B dikali D per C gitu. Jadi pembagian bisa kita ubah jadi perkalian ya. Jadi yang penyebut bisa jadi pembilang. Karena tadi 3 pangkat 3-nya sudah, berarti tinggal 2 pangkat 2-nya gitu ya. Berarti ini bisa kita kali lagi 2 pangkat 2 gitu ya. Oke. Jadi sini 3 pangkat minus 2 dikali 2 pangkat 3 ya. 2 pangkatnya kan 2 dikurang min 1 kan berarti 2 tambah 1 ya. Lalu dikali lagi 2 pangkat 2. Berarti di sini, nah untuk sifat A pangkat min M itu sama aja 1 per A pangkat M. Jadi di sini bisa kita tulis 1 per 3 pangkat 2. Nah 2 pangkat 3-nya itu 8, 2 pangkat 2, 4. Lebih mudah ya. Sudah tinggal kita kalikan saja. 1 kali 8 kali 4, 32 per 3 kuadrat kan 9. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang ketiga. Hasil dari 8 pangkat 3 per 5 dikali 9 pangkat min 5 per 4 per 81 pangkat 1 per 8 dikali 64 pangkat min 1 per 5. Ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini 8 pangkat 3 per 5 dikali 9 pangkat min 5 per 4 per 81 pangkat 1 per 8 dikali 64 pangkat min 1 per 5. Sama dengan, nah bilangan pokok 8 itu harus kita bikin bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang paling sederhana. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ini kita kurung, dipangkatkan lagi 3 per 5. Dikali 9 itu juga kita bikin bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 2, 9 ya. Dipangkatkan lagi minus 5 per 4. Oke. Per 81 itu bisa kita buat 3 pangkat 4 berpangkat. Yang paling sederhana bilangan pokoknya 3 ya. Dipangkatkan lagi 1 per 8. Dikali 64 itu 2 pangkat 6. Dipangkatkan lagi min 1 per 5. Oke. Jadi di sini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi itu adalah sifatnya kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N itu adalah A pangkatnya dikali. Jadi di sini 2 3 kali 3 per 5 pangkatnya dikalikan. Ini adalah 9 per 5. Kali di sini bilangan pokoknya 3. Pangkatnya 2 dipangkatkan lagi min 5 per 4. Berarti dikalikan. Ini bisa kita coret 2-nya sini. Jadi 3 pangkatnya min 5 per 2. Per di sini bilangan pokoknya 3, pangkatnya kita kalikan yaitu 4 kali 1 per 8. Ini juga kita bisa bagi kan 8. Nah, seperti ini. Jadi 3 pangkat 1 per 2 dikali 2 dipangkatkan, pangkatnya dikalikan ya, 6 dikalikan min 1 per 5 berarti min 6 per 5. Oke. Sekarang kita lihat untuk bilangan pokok yang sama ada 2 dan ada 3 ya. Jadi kalau untuk A pangkat M dikali A pangkat N, ini pangkatnya ditambah. Kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya dikurang. Gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada 2 alternatif. Yang pangkat negatif itu bisa kita turunkan jadi pangkat positif. Ya.
yang pangkat negatif di bawah kita naikkan ke atas jadi pangkat positif, atau pakai sifat langsung pangkatnya dikurangkan gitu, boleh ya. Jadi saya akan lebih memilih yang pangkat negatif kita pindahkan gitu ya. Jadi kalau pangkat positif tetap gitu. Jadi sini 2 pangkat 9/5 itu tetap gitu ya. Ini pernya kita buat dulu. Dan ini 3 pangkat 1/2 kan pangkatnya positif, tetap aja di sini. Nah yang pangkat negatif, yang 3 pangkat min 5/2 yang di atas gitu, kita pindahkan aja ke bawah. Nah pangkatnya menjadi positif gitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau A pangkat minus M itu 1 per A pangkat M gitu ya. Berarti kebalikannya, jadi kalau untuk 1 per A pangkat min M ya sama dengan A pangkat M gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau yang pangkat minus pindahin aja ke bawah, pangkatnya jadi positif. Pangkatnya yang positif ya, yang berganti tanda gitu. Kemudian yang 2 pangkat min 6/5 itu juga kan pangkatnya negatif. Pindahkan aja ke atas. Pangkatnya menjadi positif. Kemudian karena ini sudah perkalian, pangkatnya ditambah ya. Jadi 2 pangkatnya ditambah 9/5 ditambah 6/5. Per lagi 3, ini juga pangkatnya tambah 1/2 ditambah 5/2. Sama dengan 2 dipangkatkan, ini kan 15/5. Per 3 pangkatkan 6/2. Sama dengan 2 pangkat 15/5 itu 3. Per 3 pangkat 6/2 juga 3. Jadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Per 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan soal TKA Matematika Wajib. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.